warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kemampuan, kesehatan sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. Ya, silakan masuk Ibu. Mau di depan sih. Dan tidak lupa Sip, ada temanku. kita ucapkan salam hadir ke baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya yang di akhir zaman. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di pertemuan hari ini. Yang lebih seperti kemarin, kalau kemarin kita melakukan ini ya, sharing bersama, kalau yang hari ini tentang aksi nyata budaya positif. Dan yang saya undang juga hanya guru-guru tertentu saja, yaitu guru BK dan wali kelas yang memang saya rasa bapak dan ibu-ibu inilah yang langsung bersentuhan dengan siswa. Dan kebanyakan bapak ibu ini kan memiliki waktu lebih untuk bertatap muka. Selain mengajar kan bapak ibu pastinya akan berkegiatan kelasnya, pasti akan berkoordinasi dan komunikasi. Apalagi kalau sudah menangani masalah-masalah yang terjadi di SMK kita ini, SMK Negeri 1 sama-sama. Sekali lagi saya ucapkan atas kedatangannya. Ya, langsung saja membersihkan waktu. Hari ini diundang ke sini dengan tujuan agar Bapak Ibu memahami penerapan konsep budaya positif seperti kebutuhan dasar murid, motivasi murid, posisi kontrol guru, serta menangani masalah murid dengan model segitiga restitusi. Itu tujuannya Bapak Ibu diundang pada hari ini. Nah, sebelum kita lebih jauh melangkah apa sih isinya budaya positif itu, yang kebutuhan dasar murid, motivasi murid, posisi kontrol guru, kira-kira budaya positif yang sudah ada di sekolah kita apa ya? Ya, budaya positif ini seperti mungkin guru-gurunya menyambut murid. Oke. Budaya positif yang sudah mungkin kita laksanakan, contohnya misalnya Bapak Ibu guru masuk ke kelas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, kemudian mengakhiri juga pelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan, kemudian memberikan contoh seperti upacara hari Senin itu, selain siswanya juga harus on time, Bapak Ibu gurunya juga harus on time juga untuk mengikuti kegiatan upacara. Ya, itu salah satu contohnya, Pak. Terima kasih Bu Siti. Jadi on time atau disiplin masuk ke sekolah atau masuk ke kelas dan meninggalkan kelas juga on time. Itu salah satu budaya positif yang sudah Bapak Ibu jalankan semua, yang Ibu Bapak Ibu jalankan di sekolah kita. Masih ada lagi nggak? Oh iya, silakan. Menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Terima kasih telah menerapkan 5S. Ya, jadi nanti kalau jadi guru jangan berebut gitu ya Bu Yenti. Jadi harus senyum. Tapi jangan senyum-senyum terus ya. Iya, Bu Desi sering senyum-senyum sendiri atau gimana Bu Desi? Oh, sering. Ada lagi nggak selain itu ya? 5S. Oh, Bu Sinta. Mungkin pada saat siswa keluar kelas atau masuk terlambat, siswa bisa meminta izin dulu pada guru yang hadir di kelas. Jadi meminta izin apabila datang terlambat dan keluar kelas pada saat jam pelajaran, misalnya berarti di luar jam istirahat. Ya, itu adalah beberapa contoh budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita.
seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, guru memiliki peran penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah melalui pemahaman kebutuhan hidup siswa, posisi kontrol guru, dan penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah yang terjadi di sekolah. Ini intinya. Sebenarnya banyak sih budaya positif itu. Pemahamannya cuma kita kerucutkan saja supaya tidak terlalu meluas, terlalu melebar. Kemudian, disiplin positif itu apa sih? Artinya suatu penerapan sikap dan perilaku yang timbul dari dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah atas ketentuan yang telah dibuat. Itu artinya disiplin positif. Jadi mereka itu melakukannya dengan ikhlas. Kalau ikhlas itu biasanya bertahan lama, tapi kalau gara-gara ada yang dikejar seperti hukuman hadiah, itu nanti akan bertahan sebentar saja. Karena orang-orang kan pasti kalau hadiahnya sama itu lah. Hadiahnya cuma coklat nanti mereka terus. Mungkin seperti itu. Oke, tujuan disiplin positif adalah menghindari tindakan kekerasan yang ada di sekolah. Ini sering sekali terjadi tindakan kekerasan ini. Jadi kita diharapkan dapat meminimalisir tindakan kekerasan atau bullying yang ada di sekolah dengan penerapan disiplin positif. Kemudian membantu murid itu tipe ya, membantu murid untuk menumbuhkan rasa memiliki dan signifikansi. Jadi dia merasa memiliki sekolah ini, dia akan dia akan berlaku seperti layaknya memang ini aku pemilik sekolah ini. Jadi dia akan berlaku sebaik mungkin ya. Ketiga, mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan kepada murid. Sosial di sini mungkin kaitannya dalam berkomunikasi, dalam menjalin hubungan antar sesama murid atau kepada gurunya, dari yang seusianya sampai yang usianya lebih tua daripada murid, karena pasti dalam bertutur kata juga akan beda-beda ya ketika dia ngomong sama temannya sendiri atau ngomong kepada guru atau berinteraksi. Penerapan disiplin positif itu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini biasanya Bapak Ibu pasti sudah sering lakukan ya di awal pembelajaran atau mungkin setiap kali masuk kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Dulu sih kita namanya tata tertib ya yang ada ya. Sekarang kayaknya bahasanya pakai kesepakatan ya. Kenapa sih kesepakatan? Karena kesepakatan ini dibuat bersama-sama. Jadi dari dua pihak, dari sekolahan atau guru dan murid. Kalau tata tertib itu maunya sekolah doang, muridnya nggak ada maunya di situ, ya kan? Gitu. Kemudian yang kedua, guru menjadi teladan penerapan disiplin positif. Nah ini diharapkan setelah nanti kita menerapkan disiplin positif, kita dapat menjadi panutan bagi siswa-siswa kita. Seperti katanya Ibu Siti tadi, masuk yang tepat waktu dan pulangnya tepat waktu. Karena murid kita ini SMK, mereka lihat sedikit aja yang salah udah pada ngomongnya yang lain. Itu bapaknya datangnya terlambat, masa kami disuruh masuk tepat waktu, kan sering kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan berbagai stakeholder seperti ketua komite, orang tua wali atau orang tua murid ya. Kemudian yang keempat, memberi motivasi. Pasti Bapak Ibu sering melakukan ini, memberi motivasi. Walaupun hanya dengan sekedar cerita, berbagi cerita baik ya kepada siswa atau murid. Yang kelima adalah membantu murid menemukan rasa memiliki dan signifikasi, sama seperti yang ditujukan kita. Oke, apa sih motivasi? Nah, motivasi itu intinya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah ekstrinsik, yang kedua adalah intrinsik. Ekstrinsik itu yang muncul dari luar. Kalau ekstrinsik yang muncul dari dalam, intrinsik ya dalam diri ya, berarti keinginan, ya tadi keikhlasan, kemauan untuk melaksanakan disiplin positif walaupun tanpa diberi hadiah. Tapi kalau sudah nanti mendapat hadiah, berarti dia ekstrinsik ya, atau mendapat hukuman atau apa. Kemudian ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, 3 kesenangan, 4 kebebasan, dan 5 penguasaan. Dan ini di setiap diri manusia mesti ada. Ketika siswa, kita sering menemukan siswa kita ada yang bekerja sambil sekolah, akhirnya sekolahnya kadang-kadang nggak turun. Terus kalau ditanya mesti bekerja. Kira-kira tuh masuk yang mana? 1, 2, 3 atau
Satu. ke Satu. oke, bertahan hidup. Nah itu, jadi kadang siswa ini ketika dia buat kesalahan itu tidak lepas dari 5 ini. Jadi 5 ini yang harus kita perlu pahami dan kita perlu gali. Kalau seumpamanya bermain bola di dalam kelas, kesenangan, ya sudah tidak ada lapangannya, jadi tidak ada gurunya lagi. Akhirnya mereka main bola, main game dalam kelas. Kalau seumpamanya tidak merusak, nggak apa-apa, kadang-kadang sampai merusak. Ya itu tadi contoh-contohnya. Jadi ketika siswa itu atau murid itu membuat salah, jangan langsung dikasih sanksi. Mesti ada alasannya ya, karena mereka butuh. Kemudian, nah ini posisi kontrol guru pada saat menangani masalah siswa. Ada 5 juga. Yang pertama adalah penghukum, kedua adalah pembuat merasa bersalah, 3 itu sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah kalau penghukum itu siswa berbuat salah langsung diberi hukuman. Contoh, masuk telat, ya sudah langsung bersihkan WC tanpa ditanyain apapun, itu penghukum. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, murid akan merasa bersalah melalui perkataan atau ceramah dari guru. Biasanya ini guru ngaji yang sering kayak gini atau ibu yang lain mungkin begitu menangani siswa langsung dibuat seakan-akan dia merasa bersalah atas apa yang telah dia buat. Ya, mama juga katanya. Kemudian teman, nah berupaya menjadi teman bagi murid namun tetap mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Biasanya ini paringan ya, yang memang dia berteman posisinya. Mungkin dia variannya semua siswa varian kenal ya bapaknya. Semua siswa dia tahu namanya, satu sekolahan. Oke. Kemudian yang kedua adalah pemantau, berupaya untuk tetap terus memantau murid sesuai dengan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kalau teman, treatnya dia mendekati murid seakan-akan dia itu temannya. Tapi kekurangannya di teman ini adalah kadang-kadang ya kita sampai kesalahan terbawa. Kemudian pemantau, nah kalau pemantau ini siswa dipanggil, nanti ditanyain, kemudian kamu harus ini ya untuk memperbaiki kesalahanmu, sudah kita pantau aja. Dari yang poin-poin yang kita tentukan tadi sebagai perbaikan kesalahannya, kita mantau aja. Oh ternyata dia sudah ini. Nah, itu mantau. Dan terakhir adalah yang manajer menuntun murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka buat tanpa memberi hukuman yang menyakitkan mereka. Jadi di sini sebagai posisi manajer tidak langsung serta-merta dia langsung menghukum. Seperti tadi datang terlambat langsung disuruh supaya lari ke lapangan 10 hari. Nah itu kan fisik ya. Memang fungsi olahraga, cuman kadang-kadang nanti berakibat buruk bagi masa depan. Mungkin ke depannya, hari ini tidak, tapi mungkin ke depannya. Mungkin dia sama orang dia akan seperti ini juga, karena dia sudah dapat trik dari kita seperti itu. Nah, diharapkan dari 5 posisi kontrol guru ini, Bapak Ibu menjadi yang kelima sebagai manajer. Jadi dia menemukan solusinya sendiri. Ketika dia bisa menemukan solusinya sendiri, kemudian dia tidak terlalu dihukum dengan yang berat, dia akan kembali ke grup mereka, ke kelas mereka dengan percaya diri. Dengan percaya diri maksudnya bukannya saya jadi hukum loh, bukan begitu. Maksudnya dia melakukan kesalahan, tapi dia tidak mendapat hukuman yang mungkin bisa memalukan dia, seperti lari atau memakai yang ini, itu kan memalukan dia, kasihan. Begitu dia masuk nanti kayak apa? Atau jangan-jangan misalnya sepatunya lain, talinya langsung dicepot ke dalam, dia ceker air. Kan kadang-kadang tidak semua siswa itu yang mampu menerima itu. Mungkin mereka juga malu untuk masuk ke dalam, kan kasihan. Iya, zaman dulu. Iya, jadi yang diharapkan Bapak Ibu menjadi yang kelima itu dengan menggunakan model segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi 3 model ini yang harus Bapak Ibu terapkan ketika ingin menjadi posisi atau berada di level manajer. Kita dituntut untuk menjadi yang manajer. Mungkin kalau ya menstabilkan identitas,
Oke ya. Jadi contohnya nanti bisa dilihat di melestarikan identitas itu maksudnya begini. Si siswa dibuat menyatakan bahwa dia memang melakukan perbuatan itu. Contoh, misalnya Ibu Yanti siswanya. Contoh ya, melestarikan identitas seperti ini. Ibu Yanti, saya hari ini mendapat kabar bahwa Yanti ini jarang masuk ke kelas. Apakah itu benar? Nah, ini namanya menstabilkan identitas. Dia memang mengakui kesalahannya dia tanpa apa ya, tanpa kita menanyakan kamu salah nih, kamu tak turun, namanya seperti itu. Ini ada lebih lembut lagi gitu ya. Semuanya di sini lebih lembut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah, Yanti, kan kamu jadi itu masalah bolos. Kan kamu tidak masuk ke kelas nih. Kira-kira tindakanmu itu benar apa salah? Nah, dia langsung menyebutkan salah. Yang validasi dirinya sendiri. Jadi dia mau menstabilkan identitas perbuatannya itu dirinya sendiri. Kita ini cuma ngelit aja ya, kita cuma bimbing dia sampai kita menemukan jawabannya dia. Oh iya, dia ternyata ngerti bahwa ini salah. Namanya salah pasti ada yang harus diperbaiki. Nah, menanyakan keyakinan itu maksudnya seperti ini. Oke, nanti kalau seumpamanya bolos, itu kira-kira keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang Yanti langgar? Peraturan tentang disiplinan. Ya, jadi Yanti lain kali harus masuknya tepat waktu ya. Iya. Oke, kemudian setelah itu baru kita minta mereka mencari solusinya sendiri. Contoh, terakhir ini poin yang paling penting di sini. Yanti, kira-kira ke depannya apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak bolos lagi? Iya, Yanti pokoknya harus bangun pagi, setting alarmnya ya, dan turun ke sekolah. Bukan turun tapi masuk ke sekolah tepat waktu. Nah, gitu. Jadi tidak langsung serta-merta kita menghukum, karena kalau menghukum ini kasihan mereka. Iya. Kalau diulangin lagi baru kita masukkan ke ibu bapak B. Karena kita di sekolah juga punya peraturan. Mau tidak mau peraturan ini kita juga harus tegakkan, harus kita jalankan bahwa kita memiliki peraturan poin-poinan itu. Tapi untuk pertama kali jangan langsung dikurangi poinnya. Jadi kecuali kalau seumpamanya sudah tidak bisa diomongin baru kurangin. Tapi tetap namanya kita sebagai guru harus melakukan pendekatan-pendekatan seperti ini. Memang sih agak berat ya tugas guru sekarang, selain ya namanya juga mendidik. Namanya mendidik itu menyampaikan ilmu yang seperti ini juga mendidik. Jadi itu harapannya kepada Bapak Ibu, jangan pakai yang metode lama, pemukul, pembuat rasa bersalah, teman pemantau ini jangan dulu, tapi langsung mencoba ke manajer. Apakah Bapak tidak boleh untuk pakai pemukul? Ya itu tadi kalau sudah tidak bisa diapa-apain, mau poinnya kita kurangi. Tapi kalau bisa hindari yang fisik. Apalagi kalau sendirian dia malu. Malunya ini dia nanti begitu kembali ke kelas, dia akan tidak percaya diri lagi untuk masuk ke kelas, kasihan dia sebenarnya. Iya, itu sih Bapak Ibu sudah semua tadi ya. Penerapan sisi sudah, posisi kontrol guru sudah, 5 kebutuhan dasar manusia sudah. Oke, ada yang mau didiskusikan kan? Kalau ada kita langsung saja bermain peran. Langsung aja ya. Ya, ini bermain perannya adalah nanti ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa atau murid. Oke, dari Ibu Sahda berhitung 1 sampai 2. Ibu Sahda. 1. Ya, yang 1 ini kira-kira mau jadi apa ini? Siswa. Oke, yang 1 jadi murid, yang 2 Pak Budi tadi nomor berapa Budi? Oh jangan, Pak Budi kan belum BK. Berarti Pak Budi yang nomor 1 jadi guru, yang nomor 2 jadi siswa atau murid.
Oke, silakan yang nomor 1 bisa berkumpul dulu dengan nomor 1, yang nomor 2 bisa berkumpul dengan nomor 2. Ayo nomor 1. Assalamualaikum. Permisi Bu. Lambat. Ini jam berapa? Sudah jam 8 Bu. Jam 8. Berarti telat atau enggak? Telat. Kenapa kok telat Bu Yanti? Mohon maaf Bu, saya kesiangan. Kesiangan. Iya Bu. Bangun jam berapa tadi? Tadi bangunnya jam 7 lewat Bu. Lewat berapa? Lewat 10 Bu. Oh, lewat 10. Terus sampai ke sini jam 8 ya, kesiangan berarti ya. Tahu salahnya berarti ya, telat ya. Iya Bu. Ya. Kok bisa telat kenapa? Kok bisa bangun kesiangan? Saya tadi malam main game Bu. Oh, main game. Sampai jam 1 malam Bu. kok sampai jam 1 malam? Kok sampai malam betul? Karena saya pengen hiburan aja Bu. Pengen liburan. Tapi ini tahu salah apa betul kayak gitu? Berarti Salah, Bu. Salah. Berarti kalau salah betulnya seperti apa? Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan ke sekolah tepat waktu sesuai dengan peraturan sekolah. Jam 7 saya sudah ada di sekolah Bu. Ya, caranya Caranya saya untuk main gamenya saya batasin. Pada saat belajar saya tidak akan main game, tapi pada saat hiburan jadi saya main game. Betul. Jadi tahu ya salahnya ya. Jadi sampai diulangi lagi ya. Saya mohon maaf Bu. Ya. Mudah-mudahan tidak telat lagi ke depannya ya. Kalau telat kan kayak gini kan kamu juga dirugikan. Jadi ketinggalan mata pelajaran dan macam-macam. Tadi temanmu sudah datang dapat ilmu, kamu ketinggalan mata pelajarannya ya. Sudah sempat. Assalamualaikum Bu. Makasih, apa? Baru kali ini saya lihat Ibu Yanti cium tangannya Bu Desi ya. Padahal tuan Bu Yanti ya. Oke, yang kedua. Mama, mana Mama? Oh, Bu Sada kan? Silakan Bu Sada. Ah, ini Puji kan? Wah, aku. Itulah Pak. Jangan oleh ibu, Yang jadi murid. Iya, benar. Ya, Puji. Silakan Pak Puji. Masa aku. Jadi murid yang bolos. Kamu tukang bolos. Kamu datang sudah kemarin bolos kamu tuh nggak dipanggil. Ya, ini. Iya. Iya, benar sekali. Dipanggil. Pak Puji ke depan. Hah? Ya, ruang BK. Ya. Sudah ngapain? Sudah kamu ambil gue? Ini lagi ngambil tadi. Oke. Jadi ini Puji ini sering banget bolos ya Pak si Puji ini ya. Jadi ini bolos yang kedua kali sudah, ketiga kali lah ya. Nah, jadi ini sesuai aturan sekolah kalau bolos 3 kali mesti masuk ke ruang BK. Tapi yang ini baru wali kelasnya ya. Ya silakan. Sudah siap belum pertanyaannya nih? Oh, tergantung pertanyaan. Masuk. 3, 2, 1. Assalamualaikum Bu. Halo Bu Yanti, lama tidak bertemu. Apa kabar? Baik. Dan ini Ibu tuh ada dengar kalau kamu ini bolos untuk mata pelajaran, beberapa mata pelajaran. Apa itu benar ya informasinya? Benar. Terakhir kali ini kamu menghitung tidak berapa kali kamu bolosnya? Nggak tahu ya, tidak terhitung ya. Berarti apakah lebih dari sekali atau kurang dari 5 kali kira-kira? Lebih dari 1 kali ya, lebih dari 1 kali. Kemudian kalau tindakan membolos atau tidak masuk di kelas begitu ya, itu perilaku yang baik kan menurut kamu?
Berarti perilaku yang salah ya. Oke. Kemudian kalau salah, mengapa bolos? Alasannya bolos itu apa? Bosankan pelajarannya Bu. Bosankan ya? Susah dimengerti. Ada tidak pelajaran yang kamu tidak mau bolos? Olahraga Bu. Olahraga kenapa tidak membolos di olahraga? Asik main di Karena luar. asik. Oh iya, oke. Berarti kamu lebih senang pelajaran outdoor ya dibanding di dalam ruangan. Kemudian tetapi kalau selalu dilakukan kegiatan itu, selalu membolos ya, sering dilakukan, itu kira-kira membentuk karakter yang baik atau karakter yang kurang baik? Kurang baik. Kira-kira kalau kamu sering membolos, apa efeknya buat kamu? Kelas, oke baik ya. Kemudian jika itu berhenti hari ini, kemudian besok selalu rajin masuk sekolah, efek yang kamu rasakan kira-kira apa? Apakah kamu nanti mungkin bisa naik kelas atau tidak naik kelas? Kalau sering masuk bukan membolosnya berhenti sekarang. Mungkin bisa naik kelas, oke. Sekarang kamu mau terus membolos atau berhenti membolos ini kira-kira? Atau masih mempertimbangkan? Mempertimbangkan. Jadi kalau solusinya kira-kira guru matematika misalnya kamu bolos di kelas matematika mengajak kamu belajar di luar, kira-kira kamu bolos atau tidak? Atau masih jadi pertimbangan? Bisa dicoba. Tapi kalau dalam kelas kemungkinan bolos ya? Ya, Enggak juga. Oke, bagus. Kemudian ini kamu berniat untuk berhenti membolos atau ingin mempertahankan track record membolosnya? Diusahakan berhenti. Nah, karena mengusahakan berhenti, apa kira-kira usaha yang akan kamu lakukan supaya bisa berhenti? Berhenti membolos maksudnya ya, bukan berhenti sekolah. Berhenti membolos. Ya berarti masuk kelas Bu. Jadi walaupun membosankan, kamu tetap mengusahakan masuk kelas. Ya walaupun tidur Bu. Oh, walaupun tidur. Oke, berarti nanti masalah berikutnya adalah tidur ya. Tetapi paling enggak satu masalah sudah selesai, yaitu tidak membolos lagi. Oke, bisakah dipertahankan perilaku tidak membolos ini kira-kira berapa lama? Apakah seminggu atau 2 minggu atau dalam sebulan? Kira-kira goal kamu? Karena kita harus set goals nih. Sampai akhir semester. Oke, bagus sekali. Apakah itu berjanji untuk dilakukan? Baik, terima kasih Suci. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan perjanjiannya atau goalsnya bisa dicapai ya. Oke, minggu depan akan Ibu cek lagi tentang kehadirannya. Terima kasih sudah datang Suci. Ya, itu tadi yang sudah kita lakukan yaitu praktek bermain peran, dan kami harapkan nanti pada saat setelah ini keluar dari sini Bapak Ibu bisa menerapkan betul-betul model segitiga restitusi tadi, dan posisi kontrol kita bukan lagi sebagai penghukum atau sebagai teman, tetapi sebagai manajer. Dan terima kasih ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini penerapan segitiga restitusi di masa lalu mungkin saja Bapak Ibu sebenarnya sudah menjalankan semuanya, tiga-tiganya, atau mungkin baru 2 atau mungkin baru 1 ya, mungkin. Tapi mungkin ada berapa kira-kira? Ada yang sudah menjalankan tiga-tiganya? Sudah kan cuma tidak menyadari namanya. Iya, sudah menyadari tapi tidak tahu namanya ya. Berarti sebenarnya jadi mungkin nanti akan lebih tertata saja mungkin nanti, karena kalau yang dulu kan sering ngalor ngidul ini lebih tertata. Kadang-kadang ada tipe siswa yang tidak tahan diceramahi lama-lama. Ada tipe siswa yang seperti itu. Ada tipe siswa yang senangnya langsung del gitu. Jadi salahnya apa, dikasih tahu solusinya gitu ya. Oke. Kemudian hal penting dalam penerapan budaya positif di sekolah kita adalah kita sebagai guru adalah teladan yang nyata untuk murid kita. Jadi mulailah dari diri kita untuk terus konsisten menerapkan budaya positif di sekolah kita, sehingga murid juga dapat melihat dan meneladani kita. Oke, kondisi saya bahasa saya. Jadi saya juga akan bekerja sama dengan orang tua murid agar budaya positif ini dilakukan di rumah, sehingga murid terbiasa dengan pola hidup budaya positif. Jadi mungkin sholat 5 waktunya tepat waktu, bangunnya jangan kesiangan lagi seperti Yanti tadi, bangunnya jam 7 lewat jam 15 lagi ya.
sudah terlalu siang. Kalau bisa siangnya mereka bangun itu jam 5 lah atau jam setengah 6 itu paling siang. Jadi nanti kalau sudah terbiasa dia melakukan budaya positif di rumah, di sekolahan juga nanti akan lebih nyaman jadi kita perlu koordinasi kerjasama dengan orang tua dalam penerapan budaya positif ini. Iya, itu saja untuk hari ini dari kami yang bisa kami sampaikan tentang budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah datang pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu ada foto dua, yang satu Pak Muhammad Solekin, fasilitator saya, yang kedua Ibu Dewi Rusanti yang kemarin pengajar praktik. Ya, kalau bisa kita jadi dua-duanya lah ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa belum buka ya GP12 ya. Nanti kalau buka tolong didaftar aja yang di GP12, jadi teman-teman bisa ikut. Jadi tidak hanya saya sendiri nanti yang disuruh yang membagikan, semuanya teman-teman juga bisa membagikan apa yang didapat dari guru penggerak. Intinya yang insentif tadi ya Bapak Ibu, kalau sebulan gaji kan lain. Ya, insentifnya nambah, jadi dapat 3 kali gaji kita. Gaji dari ini pemerintah, kemudian sertifikasi, kemudian PPP, kemudian insentif lagi untuk guru penggerak. Ini modal yang sangat baik deh kayaknya, apalagi buat Pak Puji ya. Pak Puji mungkin mengumpulkan uang panai, sudah ada calonnya nih kayaknya nih Pak Puji. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.